Yes, halo semua. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam semua teman-teman yang di Facebook, di grup Facebook juga, di Facebooknya Mas Hatta juga ya. Malam ini kita live nih ya. Kita live membawakan materi yang sangat keren banget teman-teman. Nah, bagi yang sudah nonton, bagi yang teman-teman yang ikut nonton live malam ini, saya minta request dong ya. Saya request teman-teman untuk apa? Untuk infokan teman-teman lainnya untuk ikut menonton. Kenapa? Karena materinya keren banget ini malam ini. Kita bareng Mas Di ya. Siapa itu? Nanti saya kenalin. Izinkan saya waktu 1 menit untuk share linknya dulu ya, share link live ini biar apa? Biar yang lain juga bisa belajar teman-teman. Jadi belajar bareng-bareng lebih enak. Tuh bareng lebih enak gitu. Jadi saya izin share link dulu ke grup-grup ya sebentar. Oke. Grup live. Oke, sudah nih. Ya. Oke, udah ada ya. Sambil menunggu, udah ada yang datang. Oke. Nah, malam ini teman-teman kita akan membahas dengan tema judul namanya Enjoy Life. Enjoy Life series ya. Enjoy Your Life. Saya beribet jadi grogi nih ya. Enjoy Your Life. Gitu. Itu apa sih? Jadi kita akan membahas membedah bagaimana ya. Salah satu model bisnis ya Mas Di ya, Mas Di model bisnis tentang life, tentang gimana caranya bisnis model bisnisnya menikmati life dalam bisnis lah ya secara nggak langsung. Nah, siapa Mas Di? Mas Di ini adalah seorang pebisnis teman-teman dan beliau punya banyak bisnis, salah satunya IO dan lain-lain ya. Beliau juga salah satu coach pengembangan diri, self development. Keren banget lah pokoknya beliau. Oke. Kayaknya berapa lama kita langsung ngobrol-ngobrol aja dulu ya sama Mas Di ya. Halo Mas Di. Halo Mas Iqbal. Suara jelas? Jelas. Saya nggak dengar suara Mas Di nih. Halo. Halo. Ya, gimana Mas? Kedengaran nggak? Oh, ada. Sorry, ada. Ya. Halo, okay. Nah, berada. Sorry. Oke, Mas Di, gimana kabarnya? Ya. Alhamdulillah, baik. Alhamdulillah baik. Oke, Mas Di, malam ini kita akan membahas tentang enjoy your life ya. Apa sih Mas? Enjoying your life. Enjoying your life. Apa tuh? Yes. Ya, jadi bicara life-nya pakai V ya, bukan pakai yang F gitu ya. Karena kalau pakai yang F itu mungkin udah biasa gitu ya. Kita bicara soal bagaimana kita menikmati dalam kehidupan kita gitu ya, dalam kehidupan kita. Ya. Nah, tapi yang menarik adalah bagaimana kita bisa enjoy pada saat kita live gitu ya. Maksudnya live gimana ya pada saat ini nih, saat broadcast gitu ya, pada saat kita lagi nge-broadcast gitu ya, teman-teman bagaimana bisa memunculkan rasa enjoy gitu ya, meskipun mungkin gitu ya, bisa jadi yang nonton mungkin nggak terlalu banyak gitu ya, yang nonton mungkin hanya belasan atau mungkin hanya 1-2 orang, is okay gitu. Nah, tapi bagaimana kita bisa tetap enjoy gitu ya, yang jelas itu salah satu challenge-nya ya, tantangan kita pada saat mungkin awal-awal buat teman-teman yang mungkin mau melakukan sebuah proses streaming ya, seperti malam hari ini Mas Iqbal. Oke. Jadi menikmati lah saat live ya, dan tujuannya memang salah satunya adalah sharing ya, berbagi gitu ya. Betul. Wah, ada Pak Denny nih. Wah, keren nih, ditonton Pak Denny kita. Ngopi bareng-bareng mantap. Siap. Kapan-kapan kita kopdar Pak Denny. Oke. Yes. Mas, putus lagi Mas Dinya. Oke, wah ternyata Mas Dinya putus, kayaknya masalah sinyal ya. Nanti kita tunggu Mas Di reconnect teman-teman ya. Nah, by the way, sambil menunggu Mas Di reconnect ya. Jadi sedikit cerita, tadi siang saya habis live juga. Ya, Pak Denny nonton nggak ya tadi live tentang blog marketing ya. Saya live tentang blog marketing bareng Mbak Dini Aminarti ya tadi siang. Nanti linknya bagi yang ingin nonton, saya nggak tahu ada replaynya apa enggak. Nanti coba saya request ke Bang BI ya. Nah, malam ini kita akan bahas tentang materi sebenarnya Enjoy Your Life itu saya juga sebenarnya belum tahu banget itu apa ya, tapi intinya materinya beliau adalah seorang coach yang trusted, membernya banyak banget, muridnya banyak banget ya. Nah, ini udah ada nih Mas Dile. Jahil nih tangannya. Ya. Oke, ya. Gimana Mas Iqbal? Sorry tadi iseng aja tadi pengen
pengen nge-share juga linknya gitu kan, barangkali dari teman-teman banyak juga yang pengen nonton juga. Oke, ya. Nah, mesti jadi bisa diceritain nggak konsep enjoying your life, terus benefitnya apa, terus gimana sih caranya? Oh gitu ya. Oke. Ya, buat teman-teman, aku sapanya siapa nih ya? Teman-teman Recovery Indonesia ini kita sapa dengan siapa nih? Sahabat recovery atau sahabat apa nih? Ada sapaannya? Ya, sahabat recovery boleh lah. Sahabat recovery ya. Oke, ya. Boleh. Nah, pertanyaan pertama adalah kenapa kok kita perlu harus live? Kenapa kita harus broadcast ide-ide dan gagasan kita teman-teman di secara streaming gitu ya? Karena ya gimana orang bisa tahu kita jualan apa, itu satu ya, kalau misalnya jualan gitu ya. Bagaimana orang bisa tahu kita punya ide atau gagasan apa, atau bagaimana orang lain bisa tahu kita punya kompetensi apa kalau kita tidak menyiarkan gitu ya, menyiarkan. Kalau nggak kita menyiarkan gitu ya, menyiarkan secara langsung gitu ya kepada orang lain gitu ya. Nah, tantangannya adalah di saat live itu Mas, gitu ya. Saat kita lagi broadcast gini, no editing. Ya, no editing. Sehingga beberapa orang kadang buat teman-teman yang baru gitu ya, yang baru live gitu ya, kadang-kadang takut gitu ya, takut untuk memulai gitu ya. Ataupun kalau misalnya pun sudah dimulai, tapi mulainya dengan setengah-setengah gitu, nggak powerful gitu ya. Nah, sehingga setelah saya amati dan saya ngobrol-ngobrol dengan sama teman-teman yang saya sendiri juga masih amatir sebenarnya gitu ya, dibandingkan dengan para senior-senior yang sudah jauh lebih dulu main di streaming gitu ya. Ternyata penyebabnya adalah karena tadi bisa jadi tidak tahu gitu ya, belum ada knowledge-nya. Yang kedua mungkin bisa jadi juga bicara soal skill juga, public speaking dan sebagainya. Dan yang ketiga yang nggak kalah penting bicara soal attitude. Nah, di attitude ini yang nantinya di enjoying your life gitu ya, pakai V life-nya, kita akan sama-sama diskusikan gimana sih cara memunculkan sebuah sikap gitu ya, yang itu bisa membawakan live kita jadi lebih seru, lebih enjoy buat audiens kita. Gitu Mas Iqbal. Oke, jadi sebenarnya berangkat dari problem ingin berbagi, orang sering malu ya. Ini sharingnya gimana, terus mulai dari mana, karena takut nggak ada yang nonton juga gitu ya. Yes, betul. Itu gimana kalau mengatasi rasa takut itu gimana, Mas Di? Yes. Nah, yang pertama ketika kita mau live gitu ya, pastinya paling enggak ada bahan gitu ya, paling enggak kita udah siapin dulu dong bahannya, kita mau ngomongin apa gitu ya. Dan terkadang bahan itu juga muncul seketika, bisa nggak Mas Di? Bisa gitu kan, itu biasanya kita sebut, kalau katanya Coach Ongki, guru saya, beliau mengatakan bahwa itu yang namanya jenis presentasi yang namanya impromptu. Jadi seketika tuh, apa yang ada di ide di kepala udah disampaikan aja, itu impromptu gitu ya. Nah, kayak hari ini nih impromptu nih, nggak pakai skrip, nggak pakai apa-apaan nih, impromptu gitu ya. Nah, lalu ada yang kedua yang memang kita perlu persiapan. Nah, buat teman-teman yang mungkin hari ini bisa jadi masih baru gitu ya, baru mau coba live, saran saya buat skenario. Kira-kira kita mau ngapain sih live-nya gitu ya. Di 10 menit pertama mau ngapain, nanti setelah itu mau ngapain gitu ya. Nanti di penghujung, di akhir mau ngapain gitu ya. Nah, kalau saya sih sekarang kombinasi Mas Iqbal, dua-duanya gitu ya. Kadang-kadang ketika muncul ide, wah kayaknya seru nih mau sharing tentang, misalnya sharing tentang 20 days life challenge gitu kan, bagaimana kita men-challenge perubahan dalam hidup kita dalam 21 hari misalnya. Kita omongin itu, kita share tentang itu dari terinspirasi dari bukunya salah satu coach ya, namanya Coach Sipora misalnya gitu ya. Kayak gitu. Ya udah, kita sudah konsepin gitu ya. Nah, tapi ketika mungkin di endingnya ada quote and quote ada jualannya gitu ya. Nah, itu harus well prepare, itu harus disiapin lagi gitu kan. Nanti ada selling on the stage-nya, selling on the camera namanya. Bukan on the stage-nya, selling on the kameranya harus dimainin gitu kan. Nah, itu selling on live lebih selling on live-nya gitu kan. Nah, kayak gitu, sehingga jangan sampai
promo yang kita sampaikan ternyata nanti berbeda dengan yang ada di flyer gitu kan. Gitu. Nah, itu kayak gitu sih, itu lebih ke situ. Nah, pertanyaannya bagaimana kita bisa mengatasi rasa takut dan kemudian kita bisa enjoy. Yang pertama tadi kan kita sudah punya nih apa sih yang mau disampaikan materinya gitu kan. Apa yang mau kita pikirin gitu ya. Idenya mau ngomong apa gitu ya. Kalau mau jualan apa ya kira gitu ya konteksnya. Kita mau jualan apa? Ini kan bicara tentang recovery Indonesia misalnya gitu kan. Apa sih dari sisi mana yang mau kita recovery gitu kan? Apakah kita mau ngomongin soal manajemen recovery mungkin gitu ya, atau human recovery-nya, atau kalau guru saya lagi Pak RB Sentanu Quantum Ikhlas mengatakan ya heart recovery gitu ya, recovery hati gitu ya. Apanya dulu nih kita mau ngomongin gitu kan, jadi ada persiapan materi. Lalu yang kedua, supaya kita bisa mengatasi rasa takut tadi, kalau saya punya teknik namanya selfie itu Mas Iqbal. Selfie? Apa tuh? Iya, selfie. Selfie itu singkatan dari self-talk, enjoying life, vibration. Gitu ya. Oh, oke. Okay. Ya, self-talk. Apa tuh? Nah, mungkin kita nggak kupas malam hari ini, tapi kalau teman-teman mungkin mau tahu lebih jelasnya, kebetulan saya udah bikin sama kelasku gitu ya, program recordingnya bisa dilihat nanti di YouTube-nya Enjoying Life Series ya, cari aja di YouTube-nya Enjoying Life Series, itu ada di sana gitu ya. Nah, tapi sebagai gambaran besarnya adalah konsepnya cuma 3 bicara tentang self-talk itu. Pertama terima, yang kedua lepaskan, lalu yang ketiga kita ganti. Nah, seperti apa detailnya gitu ya. Nanti ke YouTube-nya Enjoying Life Series, silahkan di-subscribe, nyalain loncengnya juga di sana. Gitu ya. Itu jualan juga kan, ada message-nya. Nah, itu ya kurang lebih. Gitu, Mas Iqbal. Oke, berarti ya tadi untuk PD sudah terjawab ya gimana caranya mulai butuh persiapan ya aja, gimana cara ngomong, jelas intinya butuh persiapan, butuh idenya mau ngomong apa, topiknya apa, skemanya gimana. Kecuali sudah experience sudah banyak, jam terbang sudah banyak, yang ngomong langsung juga pasti ada. Tadi improv tuh tadi. Betul. Yes, impromptu ataupun juga preparation gitu ya. Ada yang impromptu yang langsung ngomong, langsung ngoceh aja gitu ya, atau yang tadi dengan kita persiapan skenario-nya mau seperti apa. Nah, ini menarik sih ketika masing-masing itu punya plus minus sih sebenarnya Mas Iqbal gitu ya. Ketika yang impromptu itu kayaknya kita bisa jadi lebih santai sih sebenarnya, kayak sekarang ini kan tergantung si penanya gitu kan. Kalau saya kan sebagai yang di interview nih ceritanya gitu ya. Jadi ya tergantung apa yang ditanya gitu kan, selama saya kuasai konsepnya, idenya saya juga punya, saya sampaikan. Kalau nggak punya ya nanti izinkan saya untuk minta waktu gitu ya, nanti saya akan cari dulu jawabannya gitu kan, saya nanti akan munculkan di live berikutnya, kira-kira gitu ya kan. Nah itu kalau impromptu. Tapi kalau misalnya yang preparation, plusnya adalah kita bisa persiapkan semuanya skenario dengan matang. Nah tapi cilakanya kadang-kadang kalau kita terlalu terplanning gitu ya, terlalu strict gitu ya, apa yang mau diomongin, akhirnya jadi bisa ada tiba-tiba ngeblank tuh ketika ada yang loncat nih skenario-nya, atau yang skenario-nya ada yang salah kebalik misalnya, ada yang kebalik gitu ya, misalnya urutannya gitu. Nah itu bisa jadi crash tuh ya, jadi bingung nih, wah kayaknya udah jualan duluan nih, harusnya kan nanti di akhir misalnya gitu ya. Nah itu sehingga jadi akhirnya jadi kagok, dan ketika ngebawain beberapa teman-teman gitu ya, teman-teman yang akhirnya kebetulan saya juga ada program pelatihannya judulnya Enjoying Your Presentation, di mana outcome dari program itu adalah ngajak teman-teman untuk berani untuk nge-broadcast gitu ya, nge-broadcast ide, mau itu lewat podcast, mau itu lewat live Instagram, live YouTube, live Facebook gitu ya. Nah, berani ngomong, berani bicara, karena tadi kuncinya adalah kita harus bisa enjoy pada saat tadi mengeluarkan ide dan gagasan kita, Mas Iqbal. Oke. Intinya di enjoy ya berarti ya. Nah, tadi kan Mas
Mas Di sempat singgung tentang skill dan attitude. Oke. Nah, mungkin berapa penting dua hal itu dan gimana caranya untuk memulai atau orang yang belum punya dua topik itu? Yes. Bicara soal attitude ya. Bicara soal attitude pada saat kita live. Nah, ngomongin soal attitude pada saat kita live, yang jelas sikap pada saat kita live, salah satunya kalau kita kan pada saat live itu kita cuma bisa ngeliat wajah kita nih. Kalau misalnya pada saat live mungkin saat ini kita pakai di Facebook ya kan, atau mungkin di Instagram gitu kan. Nah, berbeda dengan kalau misalnya kita pakai Zoom meeting yang kita bisa ngeliat peserta semuanya gitu kan. Nah, itu beda banget. Kenapa? Karena antara ini orang nyimak apa enggak sih apa yang gue omongin gitu ya. Kita nggak bisa tahu gitu ya. Karena kita juga nggak bisa terlalu sering juga, ayo dong, tolong dong kasih love untuk reactionnya gitu ya. Boleh kasih reaction dulu kan. Nggak seru juga gitu ya. Hampir setiap kita omongin kita minta reaction kan kayaknya nggak asik gitu ya. Nah, sehingga bagaimana kita bisa membuat diri kita asik dengan apa yang kita omongin. Nah, just a point gitu ya. Sikap yang bagaimana kita bisa asik dengan apa yang kita bawain. Wah, Mas, berarti kita Harry dong. Apa tuh Harry? Heboh sendiri dong. Ya iya, memang harus begitu gitu ya. Jadi pada saat kita lagi live nih guys ya, pada saat kita lagi ngobrol seperti ini, ya bodo amat gitu ya. Maksudnya, bro, lu kayaknya lebay banget deh semalam live-nya. Ya emang kenapa, itu kamera gua gitu ya. Kalau nggak suka tinggal keluar aja gitu ya. Yang penting this is my channel gitu ya. Ya sama aja kayak kita lagi nonton TV gitu kan. Wah, gua nggak suka nih FTV-nya lebay banget. Gua mau ganti ke TV One misalnya mau siaran berita, silakan aja gitu kan. Namanya juga kita streaming, kita menyiarkan gitu ya. Pasti ada yang suka, ada yang nggak suka. Nah, itu nothing tulus guys. Nanti seiring dengan waktu, kalau teman-teman ada rezeki, ya ikutan deh kelas-kelasnya gitu kan, kelas-kelasnya untuk kita melakukan improvisasi dan melakukan refleksi. Oh ya ternyata kemarin cara gue storytelling agak kurang nih gitu ya. Misalnya ketika saya kemarin ikut kelasnya storytellingnya Mas Rahmat Syah misalnya. Oh iya ya ternyata storytelling gue kurang di sini nih. Besok jadi seru lagi nih live-nya pakai storytelling gitu ya misalnya gitu, openingnya misalnya gitu ya. Nah sehingga akhirnya yang penting kita lakuin dulu aja Mas Iqbal. Jadi yang penting kita live dulu aja buat teman-teman yang punya barang, yang punya kompetensi apa gitu ya. Terus kemudian punya ide atau gagasan apa, ya buat itu jadi mendunia lah dengan streaming ya kan. Meskipun katanya kemarin itu sempat ada tuh Mas Iqbal, pernah dengar gak? Baca beritanya, ada stasiun TV yang lagi ngajuin gugatan nih ya ke mahkamah gitu ya, protes sama kita nih yang lagi streaming gitu ya, bikin jam-jam prime time-nya dia nih, ini kan namanya jam prime time nih, jam 7 sampai dengan jam 9 malam dimakan sama kita nih para streamer gitu ya. Gitu ya, sehingga ini menjadi hal yang menarik. Kenapa? Karena media-media yang mainstream nih, yang biasanya mereka dapat budget iklan lumayan banyak nih, ya kan, lumayan banyak dapat budget iklan dari di jam-jam prime itu kan, iklannya mahal-mahal banget tuh biasanya harganya, bahkan hitungannya per second gitu kan biayanya. Nah itu semakin menurun gitu kata teman-teman saya sih yang di stasiun TV, sehingga akhirnya ya itu salah satunya mereka kehabisan ide mungkin ya, akhirnya menggugat gitu kan. Tapi nggak masuk akal juga ya, kita apa yang mau digugat, kita nggak ada modal, kita juga feel free aja gitu, nggak ada aturannya juga kan. Nah itu sih gitu Mas Iqbal. Nah terkait attitude itu gimana Mas? Tadi kan udah skill itu bisa kita develop seiring berjalannya kita mulai biasa live gitu ya. Kalau udah modal mungkin bisa ikut-ikut kelas yang bisa menunjang skill kita. Nah terkait attitude itu gimana Mas? Ya tadi attitude kita dalam bersikap gitu. Jadi cara kita bersikap itu ya sesuai dengan apa ya, dengan gayanya masing-masing aja sih ya. Saya belajar banyak tentang attitude, bagaimana cara bersikap pada saat presentasi gitu ya, pada saat presentasi. Itu saya belajar sama Coach Ongki Hojanto gitu ya. Beliau kan
muridnya Pak Tung Desem Waringin gitu ya, sering bareng sama Pak Tung juga dalam mengisi beberapa acara TFT-nya Pak Tung Desem Waringin. Dan salah satu gurunya juga gitu ya, gurunya guru gitu ya, kakek gurunya ya. Kebetulan saya juga sudah belajar sama beliau, namanya Tony Robbins gitu ya. Nah, nanti saya hari Kamis, Jumat, Sabtu, Minggu nih, hari tanggal 22 sampai dengan 24 nanti ikutan lagi nih. Namanya Unleash Power Within tuh sama Tony Robbins. Nah, beliau mengatakan, Tony Robbins bilang bahwa your emotion is created by motion katanya. Jadi kalau teman-teman mau tahu sikapnya saat live, ya bikinlah move-nya yang move bahwa kalian lagi live itu enjoy dengan live-nya gitu, dengan cerianya, dengan senyum dan segala macamnya. Karena ketika kalian lagi punya masalah nih gitu ya, lagi punya masalah, maka cara ngubahnya gampang kok. Tinggal ubah aja cara geraknya, cara move-nya, maka emosi juga akan berubah. Percaya nggak Mas Iqbal? Dengan kita merubah posisi kita, berubah postur kita, maka itu akan mempengaruhi emosi kita. Yes. Setuju, ya, setuju. Gitu ya. Emotion create emotion ya berarti ya. Ya, your emotion is created by motion. Atau ya motion kita mempengaruhi emosi kita. Gitu. Wow, keren. Oke, Mas, kita back to the topic tentang live lagi ya. Pertama, ada 2 pertanyaan lanjutan. Seberapa penting live untuk orang, siapapun, dan background-nya apa sih kira-kira orang yang harus sharing live itu? Yes, sebenarnya live ini kan, saya diingetin lagi saya juga berguru sama Ko Denny Santoso ya. Jadi gurunya banyak gitu ya. Kebetulan karena kok bisa bergurunya banyak Mas, bukannya itu malah pengeluaran. Yes, saya paham itu memang kita keluar di awal, tapi sebenarnya itu kita investasi leher ke atas kok gitu ya. Kalau leher ke atas kebayar kok nanti suatu saat nanti gitu ya. Berbeda dengan kalau kita ngisinya leher ke bawah gitu ya, jadinya cuma perut buncit doang jadinya gitu ya. Iya. Nah, sehingga Ko Denny Santoso tuh pernah bilang gitu ya, waktu saya ikut seminarnya beliau, bahkan sampai ikut dalam satu grup coaching gitu ya, yang hanya ada 4 atau 5 orang gitu di coaching kita dalam satu grup. Nah, beliau tuh bilang bahwa kenapa sih kita perlu live gitu ya, perlu kita mensosialisasikan ide kita di sosial media gitu ya. Ya karena gimana orang bisa tahu lu jualan apa, gimana orang lain bisa tahu kita punya kompetensi apa, gimana orang lain bisa tahu lu punya branding apa, kira-kira gitu ya, kalau bicara soal personal branding gitu ya. Nah, terus sosial media, sekali lagi pesannya Pak Ko Denny itu adalah sosial media bukan ajang untuk jualan guys gitu ya, tapi ajang kita untuk bersosialisasi gitu ya katanya. Sehingga semakin banyak kamu berbagi, maka semakin banyaklah kita akan dapat tadi networking ya kan, dapat rezeki, dapat yang lain-lain lah gitu ya. Kenapa? Karena dengan kita networking dengan sosial media, maka itu semakin memperluas reach-nya namanya kan, kalau di Instagram ada namanya reach-nya, jangkauannya, semakin luas jangkauannya. Semakin luas jangkauannya, ujung-ujungnya semakin besar leads-nya yang bisa kita dapat atau potensial buyer-nya, kira-kira gitulah hukumnya gitu ya. Jadi live lah dari sekarang, karena mumpung orang hari ini tuh apa ya, selama pandemi ini kan lebih banyak waktunya misalnya di rumah mungkin ya, di rumah, atau mungkin kalaupun di kantor mungkin load pekerjaan tidak setinggi sebelum pandemi karena beberapa perusahaan nurunin target juga gitu kan, karena supaya realistis kan, supaya nyampe juga. Nah, sehingga di saat load yang nggak terlalu tinggi, apa yang biasa orang lakukan? Pasti akan larinya pasti ke sosial media. Nah, pertanyaan di sosial media, apa yang dia lihat gitu ya. Nah, selama pandemi ini ada sih surveinya gitu ya. Ternyata orang pakai sosial media itu di selama pandemi ini yang 5 terbesar itu salah satunya ya. Salah satunya adalah mencari tahu bagaimana caranya bisa mendapatkan penghasilan lebih gitu ya. Ya kan, itu satu. Terus yang kedua, bagaimana caranya orang bisa semakin lebih apa ya, ada skill set baru lah yang dia bisa miliki gitu ya. Ujung-ujungnya juga nyari duit juga nanti ujung-ujungnya gitu ya, meskipun itu nambah skill set gitu ya. Terus yang ketiga
adalah mencari apa yang dia bisa butuhkan gitu ya selama pandemi ini untuk bisa lebih hemat gitu. Ujungnya duit juga gitu ya. Yang dari 5 besar itu ya. Oke, gitu Mas Iqbal. Jadi live lah dari sekarang gitu. Nah, impact-nya apa sih Mas? Impact-nya? Impact paling mendasarnya saat kita sudah menjalankan ini? Yes, actually saya udah running ini setahun yang lalu gitu ya, live di Instagram gitu ya. Instagramnya di enjoyinglifeseries.id ya. Silakan nanti di follow karena hampir setiap hari ada konten-konten seru di sana untuk berbagi, khususnya untuk recovery Indonesia gitu ya. Karena kita selalu pakai hashtagnya SDM Unggul Indonesia Maju gitu ya, hashtagnya gitu ya. Nah, kenapa kok SDM unggul Mas Di? Ya karena ini sebenarnya tematiknya dari tematik tahun kemarin tapi masih kita pakai hashtag sampai sekarang dan kayaknya masih powerful gitu ya bicara tentang SDM unggul. Nah, jadi di Agustus 2019 kemarin Mas Iqbal awalnya kita bikin kelasnya itu via WA gitu ya. Kuliah WA pasti teman-teman tahu dong ya kuliah WA gitu ya. Terus lama-lama beberapa narasumber ada yang mulai komplain, bro capek gue ngetik mulu gitu ya. Capek nih. Terus iya juga sih saya bilang gitu. Iya juga sih kadang apa yang mau kita omongin kadang nggak semuanya keomongan tuh gitu ya. Dari betul. Texting gitu ya. Dan feel emosinya juga nggak nyampe gitu ya. Meskipun memang kita bisa mainin sekarang di WhatsApp itu kan kita bisa mainin bold, italic, terus kemudian bisa kita udah kasih emoji, garis ya, emoji dan segala macam. Tapi kok kayaknya text time banget ya gitu ya, dan kadang-kadang kalaupun akhirnya gitu ya, walaupun akhirnya tuh saya sempat di pertengahan Agustus sebelum akhirnya memutuskan untuk live IG tuh sempat akhirnya bikin tuh script gitu ya, yang nanti tinggal copy paste doang tuh di WhatsApp gitu kan, tapi tetap kok kayaknya nggak dapat feel-nya gitu ya. Gitu ya. Tetap nggak dapat feel-nya gitu ya dari kuliah WA gitu ya, sehingga akhirnya saya lihat-lihat oh ternyata beberapa trainer-trainer di luar sudah mainin yang namanya Instagram ini, seperti si Mr. J gitu kan, itu dia live Instagram dengan banyak para guru gitu kan. Akhirnya dari situlah saya terinspirasi, oh ya udah deh kalau gitu kita live IG aja gitu ya, live IG dari September 2019 waktu itu. Jadi ini udah setahun lebih jalannya, dan impact-nya apa? Memang sih kalau dibandingkan dengan akun-akun yang lain di Instagram, mungkin yang lain jauh lebih pesat, banyak sih akun-akun yang jauh lebih pesat perkembangannya. Tapi saya merasa cukup happy juga gitu ya. Karena belum nyampe hitungan setahun bisa tembus di 1.000 follower. Itu kan itu suatu hal yang happy juga gitu. Karena bicara soal konsistensi selain dari konten, orang ngikutin apa sih benefitnya mereka ngikutin Instagram saya? Oh salah satunya ada kelas-kelas yang kita kolaborasi dengan para trainer, para coach untuk berbagi live ya. Kali ini live-nya pakai F gitu ya. Kenapa kok live-nya pakai F? Karena live-nya di Enjoying Life Series itu ada singkatannya Mas Iqbal. Apa tuh? L-nya adalah ya, live-nya itu ada singkatannya L, I, F dan E. Jadi L-nya itu apa yang berbagi di kelas online itu, L-nya adalah love. Ya, tentang cinta kepada anak, cinta kepada orang tua, cinta kepada diri sendiri, itu bicara about love, cara cinta terhadap pasangan dan seterusnya, itu about love. Nah, sehingga trainer-trainer dan terapis-terapis yang kita undang untuk berbagi ngomongin soal itu, dan itu konten-konten yang saya nggak tahu ya kalau di akun-akun yang lain, tapi kalau di akun saya insight-nya termasuk yang lumayan tinggi gitu ketika lagi posting yang ada hubungannya sama orang tua, ada hubungannya sama diri sendiri, ada hubungannya sama pasangan, ada hubungannya sama anak. Itu pasti dapat insight-nya bagus gitu lah. Maksudnya orang yang nge-reach, yang impression-nya bagus. Itu love. Terus yang kedua I, ya kan? I, L I I. I-nya apa? I-nya adalah inspiring, ya. Jadi ketika kita membuat sebuah konten, ya, membuat sebuah konten yang inspiratif gitu ya. Kadang-kadang kalau teman-teman lihat di Enjoying Life Series, kok mesti ngambil postingan yang ada dari acara-acara pencarian bakat gitu ya, atau kalau enggak dari video-video film pendek
dari negeri seberang ya, dari negeri Tiongkok gitu kan tuh banyak banget gitu ya film-film short movie yang menginspirasi gitu ya. Ya karena dan itu reach-nya juga bagus gitu ya, itu juga reach-nya juga bagus, impression-nya juga bagus karena love dan inspiring itu bikin orang tetap semangat apalagi saat-saat sekarang nih. Dan tematik recovery Indonesia masuk banget ya. Jadi buat teman-teman recovery jangan ragu untuk follow enjoyinglifeseries.id ya, jualan lagi. Oke, terus F-nya. F-nya adalah freedom. F-nya adalah freedom. Freedom dari apa? Freedom bicara soal kemerdekaan. Nah, kemerdekaan di sini adalah wah ini banyak aspeknya ya. Bahkan sampai ide kemerdekaan itu akhirnya diambil dan akhirnya menjadi satu tematik tersendiri tuh sama guru saya, sama Pak RB Sentanu. Jadi kemerdekaan hati ya. Kemarin udah jalan episode 2, nanti lanjut episode 3 dan seterusnya. Nah itu kemerdekaan hati, kemerdekaan finansial. Waktu kemarin kita juga udah berapa kali diskusi soal kemerdekaan finansial sama Coach Andika Sediawan gitu, ngomongin soal financial freedom gitu ya. Terus kemerdekaan emosi gitu ya, kita juga ngundang Pak Hermanto ya, Pak Hermanto Kosasi gitu ya, itu beliau the first emotional intelligence trainer di Indonesia gitu ya. Nah itu kita kolaborasi dengan mereka semua untuk berbagi bahwa ya kita harus merdeka gitu ya, kita harus merdeka, hidup merdeka gitu ya, merdeka dalam emosi, dalam finansial, dalam ya pilihan hidup dan seterusnya. Lalu kemudian yang terakhir adalah E-nya dari kata life, F-nya pakai F-nya pakai V, pakai F ya, F-nya pakai F. Nah terakhir adalah E-nya adalah empowerment, keberdayaan atau pemberdayaan ya. Nah sehingga outcome dari Enjoying Life Series gitu ya adalah bagaimana channel ini bisa memberikan satu spirit, satu semangat gitu ya kepada siapapun lah yang followernya. Makanya kalau follow pasti mudah-mudahan selalu dapat inspirasi gitu ya. Nah itu tadi untuk memberdayakan dirinya dan lingkungannya gitu. Ini pas banget kan dengan Recovery Indonesia kan gitu. Jadi pemberdayaan diri. Jadi menuju Indonesia unggul, SDM unggul menuju Indonesia maju, SDM unggul menuju Indonesia maju ya, SDM kita tuh bisa unggul kalau tadi punya life tadi, punya love, selalu menjadi inspirasi bagi banyak orang, terus kemudian punya jiwa yang merdeka gitu ya, dan bisa memberdayakan dirinya dan lingkungannya, sehingga menjadi SDM yang unggul tadi tuh. Untuk apa? Untuk Indonesia maju, kira-kira gitulah, Mas Iqbal. Nah, jadi life ya, life itu love, inspiring, freedom, empower. Wih, keren. Itu maknanya dalam juga berarti ya. Masya Allah. Yes. Nah, itu. Nah, sehingga dengan live itu salah satu yang kita ajak teman-teman malam hari ini adalah live-nya tapi pakai V. Apa maksudnya? Live yang broadcast nih. Broadcasting itu. Broadcastkan ide kalian, kreativitas kalian untuk bisa menginspirasi sebanyak mungkin orang di Indonesia. Kan pastinya belum tentu teman-teman yang ada di streaming kita pada malam hari ini juga udah follow Enjoying Life Series kan gitu ya. Nah pasti Mas Iqbal juga punya teman-teman, punya follower juga yang belum tentu semuanya juga follow ke Enjoying Life Series. Nah tapi Mas Iqbal bisa buat gitu ya, inspirasi dari Mas Iqbal sendiri, idenya apa nih gitu ya, gagasannya apa nih gitu ya, sehingga itu juga bisa terbroadcast, tersebar luaskan gitu ya. Dan sehingga kalau pada saat kita iseng gitu ya, gue mau cari kira-kira kalau Iqbal Aldilas gitu ya, kalau di hasil tangkapan spidernya Google kira-kira tercatat sebagai orang siapa ya gitu, jejak digitalnya gitu ya. Nah itu nanti akan muncul konten-konten kita yang memang wah iya ya gue bikin ini tahun kemarin, wah lucu ya gitu ya. Nah jadi itu, jadi salah satunya tujuannya itu semakin banyak kita live menginspirasi, sehingga harapannya orang jadi tahu nih, oh iya ya, kalau Iqbal terkenal apa gitu ya. Kalau saya membranding diri saya dengan Enjoying Life Series, akunnya saya membrandingnya Enjoying Life Trainer gitu ya. Kenapa? Karena outcome-nya adalah saya bisa bagaimana mengajak orang-orang untuk hidup kita cuma sekali gitu ya.
di dunia ini gitu ya, karena nanti ada kehidupan lagi nanti di akhirat gitu ya. Tapi yang jelas kehidupan kita cuma sekali di dunia ini, tapi bagaimana kita bisa menjalani itu dengan enjoy, apapun kondisinya, apapun pekerjaannya, dan berapapun usia kita hari ini. Gitu Mas Iqbal. Menarik ya. Jadi memang dengan waktu yang terbatas gitu, dengan waktu kita yang terbatas dan hidup yang sekali di dunia, pertanyaannya adalah seberapa banyak impact yang Anda berikan untuk orang lain gitu. Yes, betul. Dan dengan live ini, dengan Anda semua live, dengan Anda membiasakan live sama teman-teman yang nonton live malam ini, membiasakan live sharing apa yang teman-teman. Betul. Yes. Nah, oke. Jadi pertanyaan selanjutnya, mungkin saat orang sharing, Mas Mati, saat orang sharing muncul pertanyaan, ini berguna gak sih, ini manfaat gak sih apa yang gue sharing kan? Yes. Nah, itu gimana tuh kalau gitu? Betul. Ya. Bermanfaat atau enggaknya, ya itu tadi ya, tergantung kepada orang yang menerima dan orang yang mengirimkan informasi gitu ya. Nah, saya diajarkan sama guru saya Pak RB Sentanu ya, penulis buku Quantum Ikhlas. Nah, beliau bilang bahwa ketika kita ingin berbagi, berbagilah dengan tulus tanpa berharap gitu ya. Namanya juga ikhlas, namanya juga mau bagi sama orang gitu ya. Kalau kita berbagi ujung-ujungnya ada quote and quote, katakanlah misalnya ini kita program lagi ngomongin kita mau jualan di akhir gitu ya, tapi setidaknya giving sesuatu yang bermanfaat buat orang gitu loh, yang mereka kalaupun nggak beli produk kita, setidaknya mereka dapat sesuatu gitu loh. Jangan cuman dikasih remah-remahan rempeyeknya doang gitu ya, tapi kasih peyeknya juga sekalian gitu ya. Nah, jadi gitu, sehingga saya suka banget beberapa coach gitu ya yang kita undang di Enjoying Life Series. Mereka tuh kadang-kadang bagi udah bukan cuman peyeknya doang, tapi daging yang dibagi gitu ya. Jadi sesuatu yang bisa dibawa pulang kalau nggak ikut pun trainingnya si trainer atau coach tadi, mereka ada sesuatu yang mereka bisa manfaatkan, mereka bisa praktekkan di rumah sehingga itu bisa menjadi hal yang bermanfaat buat mereka gitu ya. Jadi bukan hanya sekedar dengerin terus tahu-taunya beli gitu ya, atau ikuti trainingnya gitu kan. Nah itu beberapa trainer yang saya undang tuh mereka selalu bagi dagingnya. Nah itu sehingga tuh orang-orang yang ikut di live-nya Enjoying Live Series gitu ya, itu pasti dapat sesuatu yang bermakna. Karena saya juga selalu tuh gitu ya, jadi host tuh selalu pengen kulik gitu ya, kira-kira ada nggak sih dagingnya yang bisa dicongkel dikit supaya audiens kita bisa dapat sesuatu yang bermakna, yang sehingga dia bisa pulang itu bisa dapat sesuatu, bukan pulang ya, maksudnya bisa setelah live itu dia ada sesuatu yang bisa dipraktekin dan dia bisa rasain manfaat dari dia ngikut sebuah kelas live ya. Seperti malam hari ini ya, mudah-mudahan teman-teman bisa mendapatkan sebuah inspirasi bahwa saya punya barang nih, tapi selama ini saya nggak tahu nih mau jual kemana. Ya udah live lah gitu ya, gitu. Nah tapi di posting tentang benefit ya, postingan tentang edukasi produknya. Tapi pada saat live, silakan live untuk menunjukkan barangnya seperti apa, benefitnya bagaimana, gitu kan, warnanya dan seterusnya. Ya silakan pada saat di live, gitu. Oke, jadi kalau misalkan saya jualan hijab gitu ya, berarti saya live-nya bahas soal hijabnya ya, benefitnya apa, bahannya gimana? Betul. Okay. Saat live, nggak ada salahnya juga Mas bisa undang, mungkin nggak harus artis, nggak harus selebgram juga, tapi bisa undang juga katakanlah seseorang yang menggunakan hijab gitu ya, pastinya bukan Mas Hatta, tapi istrinya mungkin gitu ya, diundang untuk gitu ya. Mbak, ini kalau menurut Mbak gimana kainnya atau motifnya kalau dari perspektif seorang akhwat atau seorang wanita yang menggunakan hijab gitu ya. Ada apa yang menariknya dari hijab ini? Ya kita tanya gitu kan. Ya syukur-syukur bisa ngirimin sampel kan ke beliau, karena kan nggak ketemuan langsung gitu kan. Nah gitu ya, itu kan jauh lebih bermakna gitu, sehingga itu pada saat live ngomongin, oke guys, kita mau ngomongin soal
hijab model apa gitu ya dengan bahan ini. Nah, tapi biar lebih seru, kalau saya ngomong sendiri sebagai seorang penjual, nanti selalu kecap nomor 1, nggak ada nomor 2 kan gitu. Nah, maka kita akan ajak kolaborasi malam hari ini dengan siapa misalnya gitu kan. Nah, istrinya Coach Sata gitu kita undang untuk nge-review nih, ya, nge-review produk hijab ini gitu ya. Ini gimana nih kalau dari sisi warna gitu ya, dari sisi ketebalan gitu, kenyamanan di kulit dan sebagainya. Kalau dari sisi sudut pandang seorang pengguna, nah gitu kayak gitu. Jadi bahas-bahas seperti itu. Sehingga bicara tentang jualan hari ini bukan hanya sekedar kita jual terus kemudian kita kabur gitu ya, tapi bagaimana ketika sebuah edukasi gitu ya ke audiens kita akan produk yang dibeli itu ya memang sesuatu yang berkualitas. Kan kesalahan terbesar orang berkomunikasi adalah menganggap bahwa komunikasi itu sudah dilakukan, Mas. Oke. Iya. Oke, menarik nih ya. Mas, berarti memang ujung-ujungnya itu bercerita ya, Mas, bercerita tentang di live tersebut. Berarti kan bahas soal storytelling, bener ya? Tapi masalahnya, Mas, skill storytelling ini nggak semua orang bisa gitu. Nah, ada gak sih tipsnya buat pemula, buat kita yang pemula ini untuk gimana sih cara storytelling yang bagus, gimana sih cara memulai live yang bagus? Ada dua ya, storytelling yang bagus, memulai live yang bagus, dan gimana caranya agar pesan yang kita sampaikan berimpact buat mereka. Saya jadi teringat pesannya Kang Nugi. Saya juga belajar podcast sama Kang Nugi gitu ya. Salah satu kunci rahasia dalam belajar, kata Kang Nugi gitu ya, dan dalam kita berproses untuk kehidupan ini, kuncinya mau tahu, Kang Iqbal? Teman-teman mau tahu rahasianya gitu ya? Caranya kita bisa sukses pasti belajar apapun. Pasti mau ya? Oke. Nah, Kang Nugi cuma punya satu kunci, yang itu kalau kita amalkan, insya Allah belajar apapun dahsyat. Kuncinya adalah sabar. Oke. Ya, jadi teman-teman, sembari kita berproses, tadi kan ada knowledge, skill, attitude gitu ya, KSA gitu ya, kita sebutnya KSA. Nah, bicara tentang skill itu akan terasa kalau kita punya knowledge, betul ya? Betul. Skill akan terasa kalau kita punya knowledge. Tapi masalahnya kita nggak akan punya knowledge kalau kita nggak punya attitude yang bagus. Kok perlu attitude? Ya, attitude apa? Attitude kemauan untuk belajar, kemauan untuk bersabar, berikhtiar gitu ya, terus mencoba. Nah, sehingga setelah malam hari ini teman-teman, yuk mulai set up. Tapi Mas Di, kan saya pagi sampai sore berdagang misalnya, atau saya pagi sampai sore bekerja misalkan, tapi kita nggak kerja 24 jam guys gitu ya. Nah, ini bicara soal, kembali lagi tuh sikapnya tadi tuh, mau nggak gitu kan. Mau nggak gitu ya, maka mulailah gitu ya. Mulai kan Agim tuh bilang, katanya kunci menguasai apapun di dunia ini cukup dengan 3M, kata Agim ya. Apa itu M yang pertama? M yang pertama adalah mulai dari hal yang kecil, betul ya. M yang kedua, mulailah dari diri sendiri, dan M yang ketiga, mulai saat ini juga. Gitu. 3M ya, saya ulangin ya teman-teman, mulai dari hal yang kecil, mulai dari diri, mulai saat ini juga. Betul. Jadi kalau misalnya tadi saya jualan hijab, ya sudah gitu ya, jangan merambah ke wah saya mau review gadget gitu ya, udah tahu jualannya hijab, ngapain review gadget gitu ya, silahkan aja kalau buat selingan. Tapi kan gadget lagi ada yang baru Mas Di, ya silahkan kalau misalnya mau review gitu. Tapi kalau misalnya memang jualannya hijab, ya udah di review hijabnya gitu kan, mulai dari yang kecil kan gitu ya, kan kita nggak harus beli gadgetnya kan, barangnya udah ada di rumah. Terus mulai dari diri sendiri, ya itu kan produk kita sendiri gitu ya, bukan produk orang. Ya udah kita review aja diri sendiri. Misalnya kita belum sempat ngundang siapa-siapa gitu ya, belum sempat kita ngasih tester ke siapa gitu ya, udah mulai aja dari kita sendiri gitu ya. Terus kemudian
Ya mulai kapan? Ya mulai saat ini juga. Setelah live ini mau langsung bikin live, silahkan. Apalagi sekarang Instagram itu udah enak banget. Karena setelah teman-teman live Instagram selama lebih kurang 60 menit, sama si Instagramnya langsung ada pilihan mau di-save jadi IGTV nggak? Iya. Gitu. Kalau dulu waktu di September tahun lalu, itu durasinya memang lebih lama. Durasinya 90 menit. Kok tahu ya? Karena memang udah mulai dari tahun lalu gitu ya. Nah, 90 menit. Nah, terus ternyata makin ke sini, makin jelang-jelang pandemi gitu ya, di pertengahan Maret, taunya juga gara-gara live sama Coach Sata tuh gitu ya, lagi live gitu ya, karena saya pede aja gitu 90 menit, jadi cukup banyak pertanyaan yang memang udah disiapin di belakang gitu ya, tau-tau putus. Kok putus nih baru 60 menit. Wah, ternyata baru tahu tuh, ternyata durasinya dikurangin jadi 60 menit doang dari 90. Tapi waktu itu belum menyimpan ke IGTV gitu ya, sehingga akhirnya saya chat nih, kirim pesan gitu ya, komentar ke Instagram, nih gimana nih gitu ya, masa durasinya dikurangin, gak ada pemberitahuan dan seterusnya. Mungkin banyak juga kali ya, nggak cuma saya ya, banyak juga yang komplain, sehingga akhirnya kompensasinya tetap durasinya tetap 60 menit, tapi akhirnya kompensasinya bisa disimpan jadi IGTV sekarang. Gitu guys. Oke. Nah, tadi teknik storytelling Mas, gimana Mas? Nah, kalau untuk storytelling, caranya untuk storytelling itu sebenarnya hampir setiap hari kan kita bercerita nih. Ya nggak sih? Ya nggak? Sebenarnya hampir setiap hari kita bercerita. Nah, cuma bagaimana cerita itu menarik, maka saya kembali lagi ke referensi ini, saya sangat rekomen banget nih, karena saya perubahan hidup saya berubah dari buku ini, judulnya Quantum Ikhlas. Di buku itu dibilang karya Pak R.B. Sentanu itu bestseller dan udah dicetak nggak tahu udah berapa puluh kali naik cetak, tapi selalu habis di Gramedia. Nah, di buku itu dikatakan bahwa, saya lupa ya, surat Al-Alaq kali ya, bahwa di dalam tubuh manusia itu terdapat segumpal daging yang kalau daging itu baik maka seluruhnya akan baik, betul ya? Tuh. Ya, dan itu adalah hati gitu ya. Nah, sehingga bicara tentang itu, maka teman-teman harus tahu niatnya apa nih, gitu ya. Mau storytelling niatnya apa? Karena efek dari storytelling, outcome-nya adalah bagaimana cerita kita bisa menyentuh hati orang lain. Jadi hati ketemu hati nih, harusnya, gitu ya. Nah, tapi kenyataannya yang problem yang terjadi ketika bicara storytelling, tekniknya banyak lah, teman-teman bisa cari di YouTube tips storytelling segala macam, silahkan, itu ada banyak banget. Saya belajar juga sama Pak Coach Rahmat Syah, tadi siang belajar lagi sama Kak Mayang Sari gitu kan. Nah, tekniknya banyak gitu, urut-urutannya ada opening segala macam, ada intonasi segala macam, tapi just point yang saya pahami bicara tentang enjoying your life gitu ya. Hidup kita ini, kita hanya ngomong dari hati ke hati. Nah, pada saat teman-teman akan storytelling, apa niatnya gitu ya, apa yang ada di hati kita, karena masuk ke pikiran kita dan itu akan ketransfer ke lawan bicara kita, karena komunikasi hanya bicara tentang transfer energi gitu Mas Iqbal. Energi itu energi berarti ya. Energinya, sehingga ketika kita lagi menceritakan sesuatu gitu ya, kita menceritakan sesuatu, seperti apa energinya pada saat kita bercerita. Disitulah kita akan ngerasa bahwa apakah cerita itu tulus ataukah cerita itu cerita bohong gitu ya, cerita mengada-ngada gitu ya. Nah, itu yang akhirnya akan kelihatan di situ, wah ini ceritanya nggak prepare nih gitu ya, ceritanya cerita karangan nih gitu ya. Nah, itu akan kelihatan gitu ya. Nah, bandingkan dengan ceritanya memang adalah cerita dari pengalaman kita gitu ya. Sehingga ketika kita bercerita itu nyampe gitu rasanya, sehingga orang yang mendengarkan juga akan, wah iya ini benar banget gitu ya. Gitu Mas Iqbal. Nah, perlu contoh nggak nih? Perlu contoh cerita nggak? Boleh kasih contoh dan step-stepnya kali ya biar enak. Nah, ini saya jadi teringat ada seorang teman gitu ya, ada seorang teman.
dia aslinya orang Bandung gitu ya, tinggal di Bekasi, tapi sekarang ikut suaminya di Semarang gitu ya. Wah, ke orang mana tuh dia? Orang Bandung lah tetap ya. Nah, jadi singkat cerita, teman saya ini dia mengikuti sebuah kompetisi ya, mengikuti sebuah kompetisi public speaking gitu ya, karena ya sesama teman-teman trainer kita akan terasa keren gitu ya kalau kita mengikuti sebuah kompetisi. Nah, singkat cerita dia waktu itu dia lagi seru-serunya berlatih mempersiapkan diri untuk ikut kompetisi itu. Mendadak orang tuanya, tepatnya ayahnya, masuk rumah sakit. Udah komplikasi sih, diabetes, lari ke ginjal, kena ke paru-paru juga, pokoknya udah komplikasi sehingga harus masuk ke ruang ICU ya. Kalau ICU itu kata teman saya yang dokter, bicara harga batasannya adalah langit kalau di ruang ICU gitu ya. Karena udah pilihannya menyerah atau biaya, kira-kira gitu ya kalau di ICU. Nah, dia tengah persiapan dia lomba itu, terus kemudian dia mendengar kabar itu dan wah pasti caur tuh ya pikiran, wah ini kepikiran ayah, tapi satu sisi harus persiapan lomba gitu ya. Sehingga teman saya ini kemudian memutuskan untuk ketemu sama sang ayah gitu ketika ayahnya sudah keluar dari ICU dan sudah mulai bisa diajak bicara. Ayah, saya akan berkompetisi nanti di negara tetangga, di kompetisi internasional, di kompetisi di Malaysia. Ini gimana ya? Aku tetap lanjut atau lebih memilih nemenin ayah, kata dia gitu. Ya sudah, nak, kata sang ayah. Ayah doakan saja dari sini. Mudah-mudahan kamu berhasil. Kamu harus terus perjuangkan impian kamu, kata sang ayah. Kemudian teman saya ini pun tanya lagi. Ayah kira-kira mau aku bawain apa dari Malaysia? Gitu ya, kata teman saya. Sang ayah yang terbata-bata berkata, cukup bawakan ayah kabar gembira bahwa kamu menang. Kata sang ayah kepada anaknya. Singkat cerita, waktu perlombaan pun tiba, dia harus berangkat ke Malaysia. Dia presentasi itu masih bisa video call, masih bisa, hai ayah, ini aku bentar lagi naik panggung, dan seterusnya. Nah, ternyata karena berangkatnya itu nggak sendirian, berangkatnya itu kita rombongan gitu ya. Saya bersama teman saya itu berangkatnya rombongan. Sehingga nggak mungkin kan, semua tiket segala macam sudah dipesan, schedule pulangnya tentu setelah pengumuman pemenang gitu ya. Sementara itu kompetisi berhari-hari. Nah, sampailah pada hari H menjelang pengumuman, telepon teman saya ini berdering. Kering gitu ya. Apa yang terjadi, teman-teman? Ternyata sang ayah telah meninggal dunia. Panik dan mau pesan tiket balik gak punya duit ya, namanya juga semua udah dibayarin sama tim official gitu kan. Penghasilan yang ada nggak cukup untuk beli tiket pulang sendirian. Akhirnya teman saya cuma bisa mendoakan lewat telepon. Dan apa yang terjadi pada malam itu, di malam pengumuman, teman saya mendapatkan medali emas, dapat medali emas dari ajang perlombaan public speaking. Dan begitu setibanya dia di Indonesia, dia langsung ke makam ayahnya dan dia datang ke makam ayahnya dan dia katakan, ayah, ini aku bawa oleh-oleh untuk ayah. Aku bisa jadi juara ayah, berkat doa ayah. Teman-teman, buat kalian semua yang hari ini masih memiliki seorang ayah ataupun ibu, muliakan mereka,
dan perjuangkanlah apa yang mereka inginkan. Tak ada salahnya seorang anak untuk bertanya, ayah, ibu, kira-kira apa yang ayah ibu inginkan, gitu ya. Umumnya hampir setiap orang tua ingin ke tanah suci misalnya, gitu ya. Ya perjuangkanlah untuk itu. Tapi mesti sekarang pandemi. Ya, sekarang memang pandemi, tapi kamu mau fokus ke pandeminya atau kamu fokus kepada impianmu? Karena di mana ada energi yang kita fokuskan, maka di sanalah kita akan bertumbuh dan di sanalah dia akan mewujud. Karena hidup kita hanya sekali. Oke, itu tadi teman-teman. Sebuah cerita yang bisa kita ambil, ada love-nya, ada inspiring-nya, ada freedom bagaimana teman saya itu bisa membebaskan dirinya dari kebingungan mana yang harus dia pilih. Dan akhirnya dia bisa menjadi berdaya, dan hari ini kalau menurut saya sih dia cukup lumayan sukses, sering dipanggil di mana-mana gitu ya. Mungkin jarang ada di publik gitu ya, karena dia mainnya in-house terus gitu ya teman saya ini. Gitu. Itu Mas Iqbal. Oke. Insyaallah keren. Contoh. Ada rumusnya gak sih Mas, storytelling atau bagannya, biar teman-teman yang nonton bisa langsung coba-coba? Ya, intinya adalah meskipun itu tadi cerita dari teman saya, tapi saya sembari membayangkan, memvisualisasikan seperti apa. Jadi kalau katanya Kang Nugi namanya theater of mind, gitu ya. Bagaimana kita bisa mendeskripsikan dari cerita kita sehingga orang masuk tuh, gitu ya. Jadi di dalam pikirannya muncul ada layar, ada bioskop, gitu ya. Kebayang tadi ada teman saya lagi ikutan kompetisi, wah pasti dia ada coachnya yang dia lagi latihan gitu, di drilling gitu ya. Wah ini PowerPoint-nya kamu salah, harus ganti ini slide-nya begini gitu ya. Kebayang lah pasti ya, tapi itu kan beberapa ada yang kita bisa dilesi gitu kan. Kita tidak harus ceritakan terlalu detail. Terus kemudian ada scan di mana kita bisa kebayang ruang ICU yang wah itu ruangannya sangat berisik sekali dengan berbagai alat-alat yang bunyi-bunyi gitu kan. Terus kemudian ke ruang perawatan, dia ketemu sama ayahnya gitu, ngobrol di ruang rawat. Ya mungkin teman-teman pernah ke rumah sakit pasti bisa membayangkan itu, proses itu. Ya kan? Terus kemudian pada saat dia akhirnya harus pergi gitu ya. Entah kenapa sih saya kalau misalnya lagi ceritain pergi ke Malaysia gitu, teman-teman pasti ke gambar gitu ya, ada gambar pesawat gitu ya, set gitu ya. Terbang gitu ya, terus kemudian mendarat gitu ke Malaysia, nggak tahu lah di gedung apa, dia lagi presentasi lomba gitu kan, kebayang ada theater of mind namanya. Terus kemudian tiba-tiba menjelang hari pada hari dia pengumuman, teleponnya berdering, dia angkat teleponnya gitu ya. Dan kita juga pasti pernah kan juga mendengar kabar duka seperti itu, tapi di situasi yang sangat-sangat sulit gitu ya, dan itu kita ceritakan tadi ya situasinya seperti apa. Dan akhirnya dia ke pemakaman, dan juga kita pasti muncul gambarnya ada yang namanya makam baru gitu ya, masih ada tanahnya dan nisannya hanya berupa papan gitu kan. Nah, seperti itu muncul kan di pikiran kita semua, dan itu namanya theater of mind. Nah, bagaimana kita memunculkan itu? Maka yang diperlukan adalah tadi, kita niatnya apa yang kita mau sampaikan gitu ya, niatnya apa yang mau kita sampaikan. Yang kita mau bagikan tadi adalah inspirasi ya, bahwa bagaimana cinta seorang anak kepada ayahnya, dan dia bisa membuktikan kepada ayahnya bahwa dia bisa berhasil. Kira-kira gitulah Kang Iqbal. Ya. Oke. Ini kita ada sesi tanya jawab atau gimana, Kang Iqbal? Atau tadi sudah terwakili pertanyaannya dari para audiens kita? Naik lagi. Oke ya. Oke, loading tadi ya. Yeah. Teman-teman, materinya saya izin rangkum sedikit. Tadi kita pertama membahas tentang
Intinya untuk live teman-teman memulai dulu aja ya, sharingkan apa yang teman-teman bisa sharingkan, intinya positif dengan niat tujuannya bikin impact untuk orang lain ya. Tadi ada live itu apa? Saya contek catatan dulu ya, love, inspiring, freedom, dan empower. Nah, dan teknik storytelling tadi udah dikasih contoh, tinggal diulang aja videonya. Dan ada rumus 3M tadi. Mulai dari hal kecil, mulai dari diri sendiri, dan mulai saat ini juga. Oke, materinya keren banget. By the way, nggak terasa ya, Mas Di. Ini udah 1 jam ya, karena memang kita live buat 1 jam aja. Terima kasih teman-teman yang bagi yang sudah nonton live malam ini. Bagi yang ingin tanya-tanya, mungkin nanti di kolom komentar aja langsung ditanyain karena sudah 1 jam nggak berasa. Mas Di, terima kasih waktunya, terima kasih sharingnya juga. Ya, sama-sama. Thank you. Semoga bisa bermanfaat buat teman-teman ya. Ada kata-kata ini nggak? Ada kata-kata penutup nggak? Apa nih? Yes, yang jelas buat teman-teman, sahabat Recovery Indonesia, hidup kita di dunia ini hanya sekali, maka izinkan diri kita untuk bisa menikmati seluruh proses kehidupan kita, untuk bisa memberi manfaat kepada diri sendiri, keluarga, dan lingkungan sekitar kita. Saya Mas Di, izin pamit, terima kasih sudah menyimak kelas online kita pada malam hari ini. Semua, sampai ketemu di live lanjutan di grup Recovery Indonesia. See you. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.